Gue sempet ngelamar di TPI zaman dulu sebelum menjadi MNC. Gue kenal Ugus di situ. Dan luar biasanya kita berdua kagak diterima. Waktu itu sebulan mungkin ya bisa beli ke mobil bisa beli mobil baru. Sebulan, tiap bulan bisa beli mobil baru kalau mau. Gila kalau mau berarti. All you can hear. Yes. Nah, ini saya bersama sahabat saya yang sudah lama saya nggak pernah ketemu. Ini namanya adalah Sony Tulung, Mamen. Oke lah, keren. Ini Mamen, gimana? Ini saya rada deg-degan sebenarnya. Gitu ya? Kenapa, Pak? Ngobrol sama presenter. Presenter sama call center ya. Lagi call center saya. Saya lebih sering terima telepon ya. Oke deh. Si Matupang ya. Iya, si Matupang ya. Siang malam tunggu panggilan ya. Aduh. Oke, my bro. Terus Sony gimana kabarnya? Yes, baik, puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan lu memang ini kayaknya memang lu Highlander apa gimana? Lu nggak pernah berubah nih. Highlander atau apa pakai ini apa tuh yang pengawet itu ya? Iya, lu pakai itu ya. Jangan-jangan iya bener pakai pengawet jangan-jangan. Apa nih? Apa kabar? Terus kemana aja, brother? Gue bertapa di Gunung Indrajaya Wijaya. Lama nggak nongol ya bro ya. Itu tuh ketemu lumayan lama tuh ya. Pokoknya gue tuh tahun 2000-an. 2000-an lah. Iya, sekitar 20 tahunan. 2002 tuh kita masih sering ketemu. Bener, 2002. Karena gue terakhir di Family 100 itu 2004. Iya, pas 2003 2004 gue dipanggil mulu. Gue pokoknya ikut acara lu sering gitu. Salah satu langganan. ya, bintang tamu terfavorit di Family 100. Jadi, gue ini dulu waktu gue masih di Elemen baru-baru atau sebelum di Elemen, itu gue tuh udah cuman liatnya di TV itu di layar kaca itu cuman Om Sony ini. Iya, waktu itu ya. Brother gue ini luar biasa dan termasuk adalah orang yang paling dicari oleh TV waktu itu. Dicari, bener. Lu kemana aja ada lu dan lu yang bawa acara yang penting-penting gitu kan. Iya, lumayan sih. Gara-gara si itu Family 100. Iya, Family 100 itu luar biasa dan tahu-tahu gue nggak tahu pas gitu hilang ya. Hilang. Kita di jalur yang berbeda. Jadi dari 2004 itu selesai. Gue sebenarnya bawain beberapa kuis juga. Dari 2008 itu ada betul atau salah di Trans. Bukan betul atau salah. 2008 mungkin 2006 lah. Itu ada di Trans betul atau salah. Terus sempat bawain kuis juga di TV One waktu itu namanya News Boom. Tapi memang tidak se-booming si Family 100. Kemudian gue menghilang berbisnis macam-macam gitu kan karena memang nggak ada program yang sedahsyat Family 100 waktu itu. Oke. Jadi gue berarti Fremantle ya dulu ya? Fremantle, bisnis lah macam-macam lah ya. Nah yang lucunya tuh Family 100 tuh identik sama lu udah langsung. Itu juga nggak tahu kenapa karena mungkin gue yang paling lama bawain kan gue 9 tahun. 9 tahun ya. 9 tahun untuk satu program yang stripping setiap hari. Setiap hari lu bayangin ya, setiap hari selama 9 tahun. Nah, lu lihat duitnya berapa? Lumayan lah. Iya, makanya kebeli kebun. Nah, itu dia. Nah, makanya gue juga kaget. Tahu-tahu kesini-sininya hilang dan kayak menghilang. Iya. Karena memang kita juga yang namanya artis di dunia entertainment itu kan ada masanya juga ya. Ada banyak juga teman yang nggak tahu kemana hilang gitu karena mungkin jobnya memang udah habis di TV gitu kan dan lain sebagainya. Tapi untungnya sekarang kita punya YouTube nih. Nah iya. Makanya kita bisa eksis lagi. Ini udah nggak ada urusannya sekarang. YouTube itu selain dia adalah sekarang media yang bagus, dia juga membuat kita anti-aging. Gak ada tua, gak ada muda. Pokoknya siapa aja boleh ya, nggak ada yang larang. Kita bikin channel sendiri, kita upload sendiri kan, suka kita gitu kan. Gila luar biasa pokoknya. Nah ini sama satu lagi. Ya. Om Sony ini dulu orang taunya lu adalah presenter atau disebut host juga. Pembawa acara kuis lah ya. Pembawa acara juga. Malah gue pernah beberapa kali bukan acara kuis juga lu jadi presenter. Iya. Ya kan dulu saingannya tuh kalau nggak salah yang junior itu malah ada Ferdi Hasan. Iya, Ferdi Hasan junior betul. Juniornya. Betul di bawah gue itu. Iya. Nah, lu tuh waktu itu dari yang enggak sampai jadi, apakah emang lu cita-cita mau jadi presenter? Oke, good question nih, keren pertanyaannya. Gue dari awal sebenarnya emang pengen bro masuk TV.
Oh, Iya. pokoknya nggak peduli apa, pengen masuk TV. Iya. Oh, oke. Dulu bayanginnya ke waktu Film. awal-awal tuh bukan pembawa acara berita. Oh, Jadi anchor, gua- news anchor. news anchor. Gue sempet ngelamar di TPI zaman dulu sebelum menjadi MNC. TV pang paginya ya. Iya. Paling pagi TV itu. paling isu katanya. paling pagi. Pang isukna. Nah, waktu itu gue sempet ngelamar. Ini TV-nya bukan di sini, bukan Taman Mini. Sebelum Taman Mini gue lupa di mana. Bareng tau nggak? Lo pasti kenal. Huges. Oh, Huges. Huges, Yang bareng. sekarang udah kurus. Yes. Dulu Iya, Huges iya, masih iya, iya. agak Dulu Huges montok, namanya. Iya, ya. iya, Huges. Dewi Huges. Ya. Nah, kita bareng berdua tuh. Gue kenal Huges di situ. Oke. Dan luar biasanya kita berdua kagak diterima. Hebat nggak tuh? Kagak diterima ya? Kagak diterima. Oke. Tapi kemudian kita malah ya tanda kutip bahwa kita berhasil di TV lain, di program lain. Jadi poinnya adalah kalau kita ya melamar sesuatu, terus ingin sesuatu, terus nggak diterima, Jangan drop. jangan khawatir, Bukan jangan di drop, situ jangan mungkin. sedih, Jangan gitu kan. sedih. Iya, iya, benar, Siapa benar, tahu ada rencana Tuhan yang lebih bagus, lu dikasih yang Betul, lebih betul. hebat gitu kan. Dan waktu itu gue ngelihat ya, Heeh. lu tuh bener-bener kan jadi sosok. Kalau Iya. kalau kita ada di band itu kan dulu ada bintang-bintangnya. Yes. Lu tuh udah bintangnya lah untuk Iya pada saat presenter. itu ya. Pada saat lu jalan, terus tahu-tahu lu tahu bahwa se-Indonesia tahu lu, apa yang lu jadinya kayak gimana gitu? Apa wah, gue jadi bintang nih. Iya, oke. Berubah nggak hidup lu? Oke, gini. Gue kan from nobody to somebody. Iya. Jadi waktu From zero to hero. Oke. Jadi waktu awal pertama si produser gue nih namanya orang Australia, Patrick, dia bilang one day katanya, lu nggak nyangka lu pasti bakal terkenal banget katanya. Oh, dia udah ngomong begitu. Dia ngomong gitu. Pada saat lu belum tahu. Iya, baru mau mulai syuting. Baru mau mulai syuting. Oke. Bisa aja lu, gue bilang kan. Nanti aja lu lihat gitu kan. Oke. Dan setelah kita syuting 6 bulan kemudian, kan mulai tuh. Karena ini mulai booming juga nih acara nih, Oke. si Family 100. Bener loh, kemana-mana gue yang biasanya bebas, merdeka, orang nggak kenal gue. Dan sekarang Tiba-tiba, gitu kan, minta tanda tangan lah, minta maju, minta duit lah, macam-macam lah ya. minta duit ya. Minta duit tuh. Ada yang minta duit. Ada minta duit. Benar. Ada aja gitu. Betul. Jadi memang itu akhirnya ya kaget lah. Wih, ternyata acara itu ditonton orang dan gue jadi mulai dikenal orang. Iya, dikenal orang. Gitu. Dan gue nggak bisa sebebas kayak sebelumnya. Kalau dulu kan istilahnya mau ngapain aja, mau ngupil kayak tempat umum bodo amat. Sekarang kan kalau gue ngupil ada yang foto, ada yang lihat. Nah, pada saat itu lu ngerasainnya gimana, Bang? Kayak misalnya ada berubah nggak gaya hidup lu langsung jadi misalnya kan ada orang sombong. Iya. Atau lu ngerasa jadi wah, jadi gimana ya? Jadi Iya. kayak wah, gue udah punya harga nih. Iya. Yang tadinya rock and roll jadi nggak rock and roll. Yes. Ada nggak gitu gini? Ada perubahan-perubahan, iya. Tapi yang esensi enggak. Maksudnya yang esensi tuh, misalnya gini, gue orang yang selalu ingat sama temen, sama masa lalu gue. Jadi Oke, ada teman gue oke, zaman SD, oke, good. kenal gue, ketemu gue, lu inget nggak mau gue? Gue bilang inget. Wah gila lu, padahal waktu itu udah di TV lah dan lain sebagainya. Oke. Tapi yang tidak esensial, misalnya selera gue berubah jadinya. Ya, standar Iya hidup kan? berubah ya maksudnya. Standar hidup berubah. Standar hidup berubah, selera Iya. juga berubah, termasuk selera cewek. Kalau itu saya sih sampai sekarang masih berubah. berubah ya. Berubah-berubah Yang ya. penting kita berubah ya. Ya artinya kan biasa gue pakai baju mungkin yang biasa-biasa. Sekarang ya agak boleh dong pengen beli yang agak mahal gitu kan. Kayak iya, gitu iya, aja iya, sih. iya. Standar, Tapi yang esensi gue standar. nggak berubah. Misalnya ya temen, gue tetap baik, gue tetap maksudnya gue tidak termasuk orang yang sombong, Oke, ya kan? oke, Kecuali lagi nggak punya duit. Nah itu jadi gue Itu jadi sombong ya. Ditawarin apa aja nggak mau karena nggak punya duit. Nggak punya duit soalnya. Nah itu juga kadang-kadang jadi basic tuh. Orang kadang-kadang juga harus siap, bukan siap di bawah ya. Oh iya. Siapnya di atas, yang di Betul. atas tuh loh yang lebih ngeri. susah itu kalau kita di atas, Di bro. atas. Kalau di bawah Udah kita kan biasa. iyalah ya kan. Susah udah biasa. Nggak ada pilihan gitu. Kalau di atas repot banyak Tapi pilihan. kalau udah di atas itu Betul. ya people change itu benar. People change itu benar ya. Berarti Setuju banget. itu gimana didikannya? Adab dari kita Betul. diajarin sama orang tua ya. Satu, pendidikan orang tua ya kan, dan kedua memang karakter asli dari seseorang. Jadi kalau Oke. orang dikasih kesuksesan dia berubah, sebenarnya Itu dia bukan karakternya berubah. Karakter aslinya Karakter begitu. aslinya keluar. Oh, Karakter aslinya menurut gue. Makanya tuh, Yeah. dengar tuh. Nih, kayak yang lain-lain yang udah berubah sekarang, berarti karakter asli lu Karakter begitu. asli lu gitu memang. Kalau yang sekarang jadi kaya, berarti dulunya orang kaya. Itu benar. Nah itu juga satu yang gue pengen tanya gue dari dulu gitu. Lu tuh asli orang mana? Man? Kalau ayah
ada Manadonya. Kalau ibu ada sedikit Chinese-nya, tapi lebih ke Manado. Tapi gue sendiri lahir besar di Jakarta, jadi gue Iya, jadi darahnya aja. dengan bangga gue bilang gue anak Jakarta gitu. Jakarta, tapi darah Manado. Darah ya? Manado. Manado. Oh, Tulung tuh Manado ya? Tulung Manado. Tulung Oke. Manado. Berarti kalau ada orang yang minta tulung-tulung, berarti itu orang Manado. Iya. Manado, jangan. Nah ini gini, atau farm ya, kalau orang bilang, kalau Batak kan marga. Itu di setiap marga atau farmnya Manado ada artinya. Nah, Oke. tulung itu karena memang terkenal memang suka menulung. Oh gitu. Yes. Jadi kayak Tambayong, kayak Sondak, itu semua ada sejarahnya. Ada Gua nggak hafal sih. sejarahnya. Ya tapi kalau tulung, benar berarti. benar, ada artinya. Oke, Iya. oke. Nah terus sama gini, gue ngelihat tadi gue sambil jalan-jalan gue ngelihat ya, banyak. Itu Banyak ada penggemar ini ya, action figure juga ya. Action figure. Tadi ada yang pakai sayap gitu, ada 5 biji di situ, apa tuh? Apa tuh? Emas tuh. Oh itu. Oh bukan action figure itu. Oh itu award. Oh. Panasonic Gobel Award. Nah 5 kali. itu yang gue salut tuh. Oh gue kaget, gue bilang apaan ini bersayap. Ini gila, pas gue masuk nggak kaleng-kaleng men. Jadi bener-bener gue ngelihat lu tuh bener-bener fokus dan sampai akhirnya dapat penghargaan yang banyak loh. Iya, Orang tuh lumayan. punya 1, gue 1 aja belum punya. Ini ada 5. Kebetulan. Dan berapa tahun? Dalam jangka waktu berapa 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Berarti kan itu terbaik, pembawa acara terbaik pada saat itu. Ya untuk kategori quiz. Kategori quiz. Ya. Yang tadinya cita-citanya pengen jadi anchor news, Membaca ya, berita. taunya malah, nah Jadi, itu cita-cita nggak jadi, taunya dikasih yang lebih baik. Nah Tuhan Iya. itu selalu memberikan yang lebih baik buat kita Iya. sebenarnya, betul ya? Bro, ya? Betul. Betul. Itu luar biasa. Nah terus gue denger lagi, lu pernah juga malah pas berhenti tuh ada sempet ke politik atau gimana? Politik iya, sebenarnya gini. Nah, ini good question nih. Jadi gue tahun 88 itu sudah bergabung di satu organisasi mahasiswa waktu gue mahasiswa di publisistik IISIP Jakarta, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Oh iya. Jadi gue sudah menjadi aktivis mahasiswa tahun 88 jauh sebelum gue di TV. Wah. Nah, tahun 2007 itu teman baik gue Ahmad Basara yang adalah wakil ketua MPR RI, yang sekarang adalah wasekjen PDI Perjuangan, telepon gue, Son, lu kemana aja? Ya kan, wah ada, gue bilang, lu udah terlalu lama lu tersesat di jalan yang benar. Jadi artis. Sini dong. Udah lalu balik lagi kemana emang? Kemana lagi? Gitu kan, akhirnya ke Si Merah waktu itu kan PDI Perjuangan. Iya. Jadi sebenarnya gue adalah aktivis politik, orang politik sebelum gue jadi artis. Jadi lu sebenarnya aktivis politik dulu, cuman lu masuk di Masuk artis, dunia entertain, Dan, akhirnya 9 tahun, Iya. akhirnya lu balik lagi ke awalnya. Ke awalnya. Tapi sekarang ini pada saat interview dilakukan, gue masih melihat ada beberapa partai politik yang mau untuk Meminang lah. iya kerjasama Meminang, gitu kan, iya. untuk minta gue sebagai kader. Terakhir kan di PKPI itu. Tapi aman, maksudnya lu oke dengan pokoknya yang penting visinya sama, lu oke. Betul, visinya Oke. sama dan kita bisa saling support. Karena memang lu punya kapabilitas untuk itu ya. Iya. Maksudnya kebetulan. memang lu sekolah lu di Iya, situ. gue sekolah sih komunikasi, tapi gue belajar banyak Dari waktu baca zaman buku kuliah politik dan udah menjadi situ, aktivitas. iya. Gue masuk di politik praktis zaman Pak Harto, Oke. waktu itu gue turun ke jalan juga gitu kan, demo-demo yang lain-lain. Kalau sekarang yang baru demo, come on, gue udah duluan lebih demo. Dulu udah lama banget masih culun-culun gue udah demo. Lu belum pada lahir gue udah demo. Itu lahirnya juga di demo. Iya, lahir dari demo troka. Nah lu kalau ke politik, ini jujur-jujuran Iya. aja deh. Iya. Lu pengen membenahi bangsa apa pengen kaya? Enggak, gue nggak pengen dua-duanya. Artinya oke. gue mau Berarti menjadi- jangan, Iya. gue nggak bisa sih yang membenahi bangsa Enggak, ya. itu bukan urusan gue. Tapi yang jelas kalau gue membenahi diri gue dulu, ya kan, dan jadi orang yang lebih baik dan lingkungan sekitarnya aja lah. Teman-teman Berarti lu baik pengen gue, jadi, kasih contoh aja dulu seperti apa gua. ya menjadi warga negara yang baik misalnya Oke, kan. Contohnya simple, ya satu, yang simple banget, jangan buang sembarangan sampah gitu. Itu aja yang paling kecil itu susah tuh. Itu Itu makanya. susah. Ya kan? Singapura literingnya kan Iya, lu tahu makanya sendiri. itu aja. Terus menjadi apa ya, orang yang lebih rendah hati itu Iya. menurut gue udah memperbaiki diri kita, udah lingkungan sekitar kita juga nanti nggak terlalu ada konflik dan lain sebagainya gitu kan. Itu aja sebenarnya. Jadi dimulai dari diri kita lah. Kalau Berarti nggak pakai kampanye yang wah gua bakal benerin bangsa, enggak. enggak, udah terlalu besar. Udah terlalu itu terlalu kayaknya terlalu Bener. ngecat langit ya. Untuk umur kita nih sekarang gimana caranya memperbaiki kita, diri kita sendiri, lingkungan kita ya kan, menjadi berguna untuk teman-teman, untuk masyarakat, untuk sekitar kita aja dulu itu.
Tapi bener sih kalau kita misalnya dikasih ini ya, apa namanya, dikasih pinjam sama Allah untuk jadi ngetop, untuk jadi public figure. Mungkin ada ininya juga ya, ada message-nya juga untuk supaya kita siar, menyiarkan kita yang baik lah ya. At least ada yang fans kita jadi ikut baik, jadi ikut melihat kita pengen seperti kita. Apalagi kita public figure kan harus jadi contoh ya. Makanya kita harus humble gitu kan. Humble itu kan ada humble dadak ya. Itu sambel ya. Lebih ke sambelado ya. Ayu Ting Ting gitu. Nah iya. Nah terus juga gue juga pernah dengar bahwa Om Sony itu ya selain itu juga bisnis juga ya. Ada laundry, gue ada bisnis laundry, ya punya laundry. Jadi lu gimana, lu nyuci sendiri? Gue nggak tahu laundry itu bisnis. Pakai mesin semua, pakai mesin, pakai aplikasi gitu kan. Jadi kita nggak monitor. 2019 lagi PPKM kemarin berat tuh, gue buka laundry dengan ya spekulasi, tapi oke, jalan ternyata oke. Jalan. Oh tuh buat kalian juga bisa tuh bisnis laundry juga ternyata. Tapi jauh banget ya dari sini langsung ke laundry ya. Dan banyak stepnya nggak cuma laundry aja, bisnis tuh apa aja. Ada banyak sih, gue pernah buka beberapa franchise kayak tahu itu tuh tahu kriuk, apalah tahu goreng pernah buka. Ada banyak gue nyoba sana nyoba sini. Cuman sekarang kayaknya gue udah deh, kayak memang basic gue kan di entertainment udah kita fokusin YouTube karena sebenarnya gue YouTube tuh udah lebih dulu dari Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier. Iya, cuman nggak serius, nggak fokus. Nah, akhirnya kita disalib tapi nggak apa-apa, itu oke. Karena pertempuran ini bukan pertempuran dengan orang lain tapi lebih ke dengan diri kita sendiri. Iya. Ya, jadi sekarang udah nggak ada lagi alasan untuk kita mah nggak punya kesempatan. Semua punya kesempatan ya. Semua punya kesempatan. Gara-gara Mas Dede YouTube ya. Mas Dede YouTube ini, jadi kita punya kesempatan semua. Terima kasih Mas Dede. Itu Mas Dede itu yang punya YouTube. Oh gitu. Mas Dede YouTube. Dede YouTube. Oh, oke. Dede YouTube kayak kenal tuh. Bukan yang itu ya? Itu Sekendi ya. Oh, temen lu juga kan. Nah jadi gue juga sempat kita tuh sama-sama lah. Waktu zamannya brother gue ini lagi di atas, gue punya kesempatan juga untuk naik. Iya, kita barengan lah ya. Tahunnya bersama lah ya. Duluan lu tapi duluan gue. Gue sempet. Ya gue kan tahun 2000 baru. Oh iya. 5 tahun duluan. 5 tahun. Jadi gue dulu ketemu Sony Tulung gitu ya, pas gue diundang ke Family 100. Wah, foto gitu. Cuman kan dulu kan nggak ada apa-apa. Cuman kamera masih ada, Nokia, kalau nggak Motorola kan zaman dulu. Iya. SMS aja harus ke sesama. Iya. Motorola. harus ke Telkom semua. Bener. Semua kan kayak gitu kan. Iya, sesama pengguna. Kalau tempat lain nggak bisa ya. Terus kalau abis foto di save di handphone, cuma bisa kita lihat sendiri, nggak bisa di share. Nggak bisa di share, nggak ada media sosial. Nggak ada media. Nggak ada. Dan zaman gue dulu juga nggak ada RBT segala macam. Jadi gue benar-benar pure dari penjualan kaset. Saat itu. Iya. Nah sekarang pas waktu ini men, gue juga gue lagi belajar. Gue nih Sony Tulung itu kan gue mulai interview orang, mulai gitu. Gue pengen belajar banyak dari lu juga. Oh udah jago ini. Gak sih, ini mau ngobrol sih. Oh iya, interview kan konsepnya gitu aja. Konsepnya gitu. Ngobrol aja ya. Ngobrol aja, nggak usah serius. Santai gitu. Berarti karena YouTube itu fun gitu. Ya walaupun ada juga yang resmi yang serius, tapi kan kita kan image-nya juga kan ya kan hati kita ya hati-hati santai aja gitu. Jadi gue itu ketemunya sama brother gue ini waktu gue ikut kuis. Iya. Bukan. Oh bukan. Terakhir ini. Siapa mau jadi juara? Iya, di juara. Wah, gue seneng banget. Gue pengen gitu gila. Waktu itu ketukeran nomor telepon. Gue bukatin Boy William waktu itu. Iya, dan waktu itu gue ngeliat, gue dan kaget loh. Gue terus terang gue kaget. Lu nggak berubah men? Oh iya. Gue pengennya berubah juga emang. Oh jangan. Jadi kayak Tom Cruise gitu kan. Tom Cruise kayak lu men, masih tetap begitu mukanya. Oh iya. Oh dia lebih gila tuh ya. Gila awet banget, canggih tuh. Nah jadi pas gue ngeliat, wah gila, ini gue harus bisa kayak gini nih, gitu kan, harus bisa nih. Nah terus pada saat ini men, dari yang tadinya star, semua kenal, pemasukan no limit. Wih, mantap. Ya nggak? Udah lu apa aja bisa lu beli. Makanya gue bilang sama keluarga gue, sama anak gue, lu punya 100 miliar, sama orang punya 2 triliun, rasanya sama. Oh, oke. Karena lu bisa beli apa aja sama kan? Iya. Betul. Jadi
gue anggap lu adalah orang yang bisa beli apa aja lah. Lu menganggap pasti yang tadinya nothing akhirnya jadi powerful lah. Iya. Yang kerja dulu banyak, yang ini banyak segala macam. Sempat drop nggak Pak? Pas lu udah nggak mulai di TV lagi, berarti kan pemasukan income nih. Iya. Wah. Ada pasti kan. Biasa kita dibayar reguler sebulan sekali, tiba-tiba drop. Dan gue tahu itu per episode itu berapa? Iya, lumayan. Puluhan juta lumayan sih. itu kan. Lumayan. Sewaktu itu sebulan mungkin ya bisa beli ke mobil bisa Nah, beli mobil baru. sebulan, tiap Pak. bulan bisa beli mobil baru kalau mau. Gila kalau mau ibaratnya. Kalau mau. Nah terus pas pada saat apakah mungkin awal-awal masih ada saving lah. Pernah nggak titik yang gila, gue miss nih, jing gue nggak kayak dulu lagi. Pernah nggak di titik itu? Pernah pasti. Pernah, Pak. Pasti pernah. Karena hidup hidup ini kan kayak Like roller coaster, right? Naik turun kan, ada naiknya ada turunnya. Iya. Pasti pernah. Dan gue pernah ngalamin masa di mana, wih gila ya. Apa yang tersulit buat lo, men? Waktu itu? Ya pertama ketika nggak ada penghasilan tetap itu kan, nah itu pasti jadi satu tantangan. Ya tapi untungnya ya puji Tuhan, alhamdulillah gue nggak pernah sampai yang, sampai makanannya nggak susah gitu, nggak. Tapi memang ada masa-masa, ada waktu gue. Ya standar lu kan jadi turun kan pada saat dan itu. ada saat-saat tertentu anak gue butuh uang kuliah. Betul, itu jadi ini juga kan tantangan, Iya. kan. Pasti pernah. Nah, gimana cara ngatasin lu sampai sedesperate apa dulu pernah? Ketika gue mengalami hal yang seperti itu, maka gue akan lari ke Tuhan. Jadi, menurut gue kita dikasih cobaan nggak akan lebih berat dari kekuatan kita, kan itu satu kan. Jadi ya udah, mungkin itu that's my time of my testing time untuk lebih mendekatkan diri lagi. Mungkin selama ini gue kurang dekat karena kita dikasih cobaan tuh supaya lebih dekat sama Tuhan. Ada 3 hal. Yang bukan pertama, yang rendah aja. Pertama dari segi ekonomi, kedua dari segi amit-amit kena masalah hukum. Yang ketiga adalah dari sisi ini kalau masalah lalu sakit. Biasanya 3 hal ini yang bikin kita mestinya lebih dekat gitu kan. Nah waktu itu gue secara ekonomi agak tidak terlalu baik, ya itu saatnya kita lebih dekat lagi gitu. Gitu. Gila sih. Tapi emang berarti pernah juga lu ngalamin pasti. Itu ya. Orang hidup pasti pernah. Dan lu larinya malah ke Tuhan ya? Yes. Abis kita mau kemana lagi kan? Kalau lagi susah kan kita ketemu teman juga ntar sangka kita mau minta duit gitu. Iya kan? Udahlah berdoa aja. Dan lu ngerasain gak sih yang tadinya lu ada di sini, everyone pengen deket lu, semua orang pengen deket lu. Pas pada saat lu lagi gitu, kayaknya gue mikir temen gue pada kemana gitu. Oke. Kalau gue memang dari dulu bukan orang yang kayak waktu seneng kelihatan. Kan ada orang yang begitu dia banyak duit dia kelihatan. Dan begitu lagi miskin nggak kelihatan. Kalau gue mau banyak duit mau nggak, santai aja, biasa aja. Oh jadi nggak kelihatan? Nggak terlalu kelihatan gitu kan. Tapi mungkin karena gue lagi ketika misalnya nggak terlalu bagus ekonominya, ya gue sosialisasi sama teman-teman gue jadi berkurang gitu kan. Kayak gitu aja. Makanya dulu kemana sih kok jarang nongol lah. Kalau gue jarang nongol berarti ekonomi lagi kurang bagus. Itu aja. Berarti dia tipikalnya adalah orang nggak perlu tahu isi perut kita. Nggak perlu tahu. Betul. Tapi bener sih, gue juga begitu sih. Jangan kalau banyak orang kan yang selalu supaya orang terlihat iba dan memberi pertolongan, kita memberitahu kesusahan kita ya. Iya. Kayaknya nggak perlu. Gue nggak perlu tuh itu. Malu malah kita kan. Malu orang zaman sekarang kalau gue lihat. Kalau ngelihat orang bermasalah, orang nggak mau deket sama kita. Iya bener, malah lari ya. Kalau ngelihat kita stamin aja, wah kayaknya bisnis oke-oke terus nih. Betul. Jadi jangan pernah kasih lihat perut lo. Bukan dibuka gini, bukan. Iya, jangan. Maksudnya jangan kasih tahu. Apalagi zaman sekarang kan susah dikit bikin status. Yes, nah itu yang gue suka tuh. Gue nggak suka tuh. Gue nggak suka. Bikin status, iya kan? Kenapa nyindir orang di situ? Mendingan ngomong sama orangnya langsung. Betul. Pokoknya kalau prinsip gue bro, berkarya dalam kesenyapan. Berkarya dalam kesenyapan. Artinya apa tuh? Mau ngapa-ngapain senyap aja kan, nggak usah. Nanti kalau udah berhasil, orang biar tahu sendiri. Jangan belum apa-apa kita udah gombar-gembor nih. Gitu kan, santai ya, tetap ger. Jadi kalau nggak tahu juga nggak malu-malu amat. Betul. Jadi kalau kita udah gembor-gembor kita nggak jadi. Nggak enak juga, malu gitu. Iya benar juga tuh. Itu kadang-kadang gue juga suka nggak tahan tuh, suka ngomong duluan ada apa, padahal kalau nggak jadi. Nggak enak. Kalau gue begitu, jadi gue simpen dulu. Nah, ini ada program baru ya, ada. Di mana? Nanti aja lah lihat gitu kan. Oke. Nah, lu juga gue ngeliat juga udah mulai aktif lagi ya di YouTube. Iya. Sekarang itu gue seneng banget tuh men.
Seru. Dia harus ngeri-ngeri nih Dedi, dia harus ngeri-ngeri nih. Dedi, terus ada Denny Margo. Enggak lah, itu semua mereka hebat-hebat kok. Sony Tuling is back. Ini yang ngeri nih. Enggak lah. Kalau gue sih melihatnya kita bukan ancaman karena memang YouTube juga ini kan kuenya gede banget dan gue apresiasi lah untuk Denny Sumargo ya kan di bawah kita, dan Denny Sumargo ini kan bukan sebenarnya dari dunia kita entertainment, olahraga kan, olahraga. Dia hebat bisa switch seperti itu ya. Jago dia. Kalau Dedi Corbusier memang dari dia dari presenter juga, dari presenter dari sulap ya. Kan. Kalau yang nggak pernah tahu, Dedi Corbusier itu pesulap. Kemudian dia pernah hilang. Ada lagi sekarang. Iya. Dan dia juga melalui tantangan juga pasti kan. Kemudian dia fokus di YouTube. Gue mengapresiasi mereka berdua karena memang salah satunya kuncinya untuk berhasil di bidang apapun bukan hanya YouTube adalah konsistensi. Ya. Ini ya eksistensi terus ya. Jangan pernah takut drop terus aja. Betul. Gitu. Betul. Nah terus gue juga pengen tanya nih buat teman-teman. Apa sih kira-kira kalau misalnya lu kayak gue nih, gue pengen coba jadi host atau pengen jadi presenter. Teman-teman di sana pasti juga ada yang punya cita-cita itu. Sekarang udah enak lagi, nggak perlu nungguin, nggak ngelamar ke TV, udah nggak perlu. Iya, kita bikin begitu sendiri. Lu bikin sendiri bisa di YouTube, bagus dipanggil TV. Betul. Malah dipanggil. Jadi ini semacam display. Ya, YouTube ini semacam display, etalase yang orang bisa lihat, kalau lu suka lu bisa ambil. Seperti itu kan. Apa yang harus jadi presenter itu harus apa sih? Apakah dia harus smart? Yang nggak smart nggak bisa jadi presenter? Smart petuk garing. Smart itu smart ya. Oh ya. Smart itu terus sama apakah harus ganteng? Apakah harus rapih? Apakah harus bisa bahasa Inggris? Apakah harus pakai alat yang matador atau prompter? Iya. Apa sih menurut lo jadi presenter itu harus gimana sih? Oke, the most essential thing about becoming a presenter, menjadi presenter itu sebetulnya adalah menggali ke diri kita sendiri untuk menjadi diri kita yang terbaik. Menggali diri kita sendiri untuk menjadi diri kita yang lebih baik. Oke. Yang terbaik. Jadi artinya, gue nggak bisa bahasa Inggris, ya nggak masalah. Pakai bahasa Jawa juga nggak masalah. Ya kan asal memang ada market. Berarti market lu market Jawa, gitu aja ya. Betul. Jangan memaksakan diri terus kita logatnya logat medok bahasa daerah, kita mau coba-coba bahasa Inggris, nggak perlu gitu kan. Terus yang kedua adalah sesuaikan dengan acaranya. Nah, kalau YouTube itu kan memang luas banget kan. Jadi kecuali kalau di TV memang ada standarisasi broadcast. Oke, ada standarisasi. Kalau di YouTube suka-suka lu aja. Terserah ya. Iya, yang lu nyamannya gimana. Kalau di TV kan nggak bisa pakai, apa kabar? Lu semua gitu kan. Udah nggak bisa. Lu aja udah nggak boleh. Ya, lu aja udah nggak boleh. Kan? Kalian ya. Kalian, kamu, Anda. Tapi kalau di YouTube, ya kan terserah lu bebas gitu kan. Berarti untuk yang presenter di TV itu ada tata bahasa. Bias menguasai minimal keterampilan berbahasa dengan baik gitu kan, bahasa lisan. Oke. Ya, seperti itu. Penampilan otomatis kalau di TV kan dibenerin, didandanin, ya kan dibuat jadi bagus. Tapi kan kalau di YouTube kan terserah kita, ya kan. Kalau dibilang, penampilan harus keren. Pertanyaannya kerennya seperti apa gitu. Standar keren orangnya beda-beda, ya kan. Bagus beda-beda gitu kan. Ada orang yang pakai kaos oblong udah keren dibanding orang yang pakai baju. Ada gue lihat, ada YouTube yang nggak pakai baju. Iya benar. Dia mau disalahin nggak? Jangan-jangan pas dia pakai baju dia nggak keren. Makanya itu kan hak dia. Tapi kalau gue nggak nyaman kalau nggak pakai baju. Kalau dia mau nggak pakai baju terus penonton dia sampai 1 juta ya biar bagus lah. Besok gak usah pakai celana sekalian. 2 juta. Oke. Gitu kan. Tapi Terus. satu hal yang paling penting ketika kita bicara untuk menjadi presenter itu di TV atau di YouTube adalah be yourself. Jadi diri kamu sendiri, jangan jadi orang lain. Karena orang lain udah ada semuanya, udah sibuk. Jadi diri lo sendiri. Kayak seorang Ferdi, ya kan, beginilah bertato, gagah, keren, rambut dikuncir, ya udah. Kayak begini. Nggak perlu jadi harus kayak lu pakai jas. Yang, ya kan. Apalagi jas hujan, panas bos. Pakai jas hujan. Jan ujas ya. Lebih ke jan ujas ya. Jas hujan. Be yourself aja. Soal be yourself, kadang gue pernah ketemu satu anak muda, keren, ganteng gitu. Dia tanya, Om, dia panggil gue Om. Memang masih muda banget, paling baru 20-an. Aku mau nyoba dong kayak ini jadi presenter. Dia model gitu. Tapi gimana nih ininya? Apa sih, bisa nggak aku? Ya bisa aja. Apa dong syaratnya? Bagi-bagi. Dia bilang, oke. Yang pertama, Karol punya kemampuan komunikasi yang baik ya kan.
Yang kedua, oh itu sih nggak masalah dia bilang. Karena memang sekolahnya juga ya kuliah lah ya. Yang kedua apa Om? Yang kedua kamu harus punya penampilan menarik. Nah penampilan menarik tadi kita udah bahas. Ya. Beda-beda kan? Beda-beda. Tapi minimal orang atau audiens lo tuh ngelihat lo suka gitu. Suka. Oke, gue nggak masalah sih Om karena gue juga model dia bilang. Yang ketiga apa? Yang ketiga aku bilang kamu harus menjadi diri kamu sendiri. Kenapa? Karena menjadi diri sendiri itu adalah ciri khas kamu. Jangan jadi orang lain nih, orang lain jangan. Be yourself, senyamannya lu aja. Oke. Terus dia bilang gini, gitu ya Om, be yourself. Oh cucu, Langsung keluar, langsung kendor ya, itunya ya, skripnya langsung kendor ya. Saya sukanya gini, Bo. Cucu ya, oh makasih deh. Gue bilang, sono lu. Di sana lu nyalon aja. Buka YouTube tentang salon. Bener. Oke. Tapi thank you banget Brother Sony. Ini masukannya akan banyak manfaatnya buat teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat motivasi buat teman-teman juga. Buat gue juga pastinya. Siap. Dan gue seneng banget lu balik lagi ke sini. Ke pokoknya dunia kita. Dunianya dia balik lagi karena one of the best adalah Sony Tulung. Terima kasih juga. Dan gue tahu banget prestasinya seperti apa. Thank you. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Bro Sony. Ajak kayak nanti pasti ya. Kita bareng terus nanti kita bareng kita bikin apa ya. Kita collab lagi. Oke, quotes dari saya satu. Tidak ada pekerjaan yang akan terasa berat apabila tidak dikerjakan. Oke, bye. Thank you. Bila aku harus mencintai, dan seperti itulah cintaku untuk dirimu. Demi nama cinta telah ku persembahkan. Download dulu sekarang. Hanya untuk